Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dari Hagai 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakannya bagi kita sekalian. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada kalimat yang berbunyi demikian, perhatikanlah keadaan. Ini bukanlah ajakan untuk berpikir, ini seperti diguncang kesadaran kita bahwa kalau kita lihat Hagai, bangsa Israel waktu itu sibuk menabur, makan, minum, berpakaian, bekerja, semua berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi hasilnya aneh. Banyak usaha, hasilnya sedikit. Makan tapi tidak kenyang. Minum tapi tidak sampai puas. Punya penghasilan tapi seperti masuk kantong yang bocor. Makanya dikatakan di situ tadi pundi-pundi yang berlobang. Mungkin kita juga kadang demikian kalau kita letakkan dalam hidup kita sehari-hari. Kita sudah bekerja, kita melakukan pelayanan, berdoa, beribadah, beraktivitas rohani ada, aktivitas biasa ada, tetapi hati kita seperti merasa kosong. Tidak ada damai. Sukacita cepat habis seperti minuman soda. Hanya semarak di awal, habis itu hilang semaraknya. Tapi sebenarnya masalahnya ternyata bukan pada banyaknya aktivitas yang kita lakukan, tetapi kepada hati kita. Jadi di zaman kitab Hagai ini, umat lebih sibuk membangun rumah sendiri daripada membangun rumah Tuhan. Jadi prioritasnya terbalik. Memang Tuhan tidak diabaikan sepenuhnya, tetapi Tuhan juga tidak ditempatkan sebagai pusat. Akibatnya bukanlah hukuman sebenarnya yang Tuhan berikan, tetapi memang itu terjadi karena akhirnya mereka merasakan kosongnya hidup karena tidak ada pusat yang benar dalam hidup mereka. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan saat ini kita ingin merenung beberapa hal. Yang pertama, mari kita periksa arah hidup kita. Kita sering fokus, yang penting jalan. Ketika Tuhan bertanya melalui firman Tuhan, mau jalan kemana? Kita tidak tahu. Banyak orang lelah bukan karena kerja yang berat, tetapi ternyata karena dia sudah salah arah. Tidak sesuai lagi dengan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, kita merasakan tidak semua berkat itu terasa penuh. Kita bisa punya banyak, tetapi tetap merasa kurang. Kita sudah berhasil mendapatkan jabatan apa yang kita inginkan, tetapi hati kita masih gelisah. Memang kepuasan itu bukanlah soal jumlah, tetapi bagaimana Tuhan mengisi hari-hari hidup kita. Bagaimana Tuhan mengisi hati kita. Bagaimana kita diisi oleh firman Tuhan. Yang ketiga, Tuhan memanggil bukan menyalahkan, perhatikanlah keadaanmu. Tetapi ini adalah undangan untuk kita kembali mengatur ulang, membenahi ulang pusat hidup kita, bahwa pusat hidup kita sesungguhnya adalah kepada Tuhan. Hari ini kita perlu berdiam sejenak, melihat hidup kita. Kita sudah menabur banyak tetapi menuai sedikit, tetapi hati kita tidak penuh dalam Tuhan.
Kalau saat ini Bapak Ibu merasa kosong, ini bukan akhir. Tuhan saat ini sedang mengetuk hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita bukan hanya sibuk, tetapi berakar di dalam firman Tuhan, di dalam Tuhan, agar kita diberikan pemulihan, supaya hidup kita tidak kosong, tapi penuh oleh hadirat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami melihat hidup kami dengan jujur, bukan hanya dengan sibuk dalam aktivitas kami yang tanpa arah, tetapi berakar di dalam-Mu. Pulihkanlah arah hati kami ya Tuhan, supaya hidup kami tidak kosong, tapi penuh oleh hadirat-Mu. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan saat ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.